bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya akan diadakan setiap hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk beribadah bersama. Teens online service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church jam 7 pagi setiap hari Minggu. Apa rencana Allah bagi keselamatan manusia? Apakah orang Kristen perlu bisa bahasa roh? Apa yang harus dilakukan sih supaya kita memiliki kebiasaan untuk berdoa? Apa sih tujuan terbesar dalam hidupku? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita tentang hal ini. Alpha Omega Church membuka kelas Glorious Life yang merupakan lanjutan dari kelas Beginning Life dan Victorious Life. Di mana di sana kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam setiap area kehidupan kita. Mari untuk setiap jemaat AOC yang belum mengikuti atau ingin kembali mengikuti kelas Glorious Life, Anda dapat bergabung bersama kami. Kelas akan dibuka pada hari Jumat 14 Juni sampai 2 Agustus 2024 secara online, jam 7 malam. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Rahel di nomor di bawah ini. Harapan kami setelah mengikuti kelas ini, kita dapat memahami akan jawaban di setiap pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, selamat datang di Teen Online Service Alpha Omega Church. Senang bisa bertemu Anda semua di kesempatan yang baik ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang Tuhan perlu penuai. Katakan bersama saya, Tuhan perlu penuai. Rekan-rekan semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang atau Anda diajak oleh seorang pembesar, orang terkenal, orang hebat, mengajak Anda untuk bekerja sama, apa yang Anda rasakan? Tentu ketika kita diajak orang yang terkenal, yang hebat, yang luar biasa, kita diajak bekerja sama, itu sesuatu yang menggembirakan, membanggakan. Bahkan kita bisa berkata dalam hati kita, aku ini mimpi apa semalam? Tidak mungkinlah, aku ini siapa? Kok saya diajak kerja sama? Mungkin kali orang itu salah milih orang. Dan berbagai macam perasaan yang kita bisa ungkapkan dalam hati. Dan pikiran-pikiran seperti itu seolah-olah kita tidak percaya ada orang hebat, ada orang terkenal yang mengajak kita dalam sebuah proyek yang luar biasa. Apa iya? Mungkin kita juga akan mencari tahu kebenarannya. Jangan-jangan orang itu salah, mungkin bohongan. Lalu kita mencoba mencari kebenaran itu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah sangka atau terlalu kepedean. Tetapi ketika Anda mencari kebenaran itu, ternyata Anda benar-benar diajak untuk bekerja sama. Bagaimana perasaan Anda? Sekali lagi tentu itu akan sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, membanggakan. Dan Anda pun, saya, dan kita semua pasti tidak akan menolak. Dan yang kita lakukan, kita pasti lebih antusias, semangat menerima tawaran itu. Dan ketika orang yang besar, orang yang hebat itu mengajak kita, kita pasti akan melakukan yang terbaik. Sebab apa? Kita berpikir bahwa kesempatan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kita biasanya akan totalitas. Sebab kapan lagi kalau bukan sekarang? Nah, pertanyaannya untuk kita semua, memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan orang yang sangat dihormati, orang yang sangat luar biasa, adalah sebuah kehormatan. Tetapi
yang harus kita lakukan juga ketika itu pun datang kepada kita, kita haruslah tetap menjadi rendah hati, belajar, dan berusaha untuk bisa memberikan kontribusi sebaik mungkin. Tentunya sekali lagi, kita pasti menerima ajakan itu. Kita pasti tidak akan menolak. Sebab apa? Yang mengajak kita itu orang hebat. Ini momen yang sangat membangkitkan semangat orang. Bahkan dicita-citakan orang. Sebab apa? Peluang ini itu membuat hidup kita akan lebih baik. Demikian halnya teman-teman semua. Tuhan, sang pemilik alam semesta ini, orang yang luar biasa, orang yang hebat, pemilik alam semesta ini, mengajak kita untuk bekerja sama sebuah proyek besar. Dan yang Anda perlu ketahui semua adalah proyeknya itu kekal, tidak sementara. Bukankah ini sebuah kehormatan dan kebanggaan yang perlu kita terima dan syukuri? Sebab saya dan saudara dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja sama. Kristus Yesus memberikan kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, maukah Anda menjadi penuai di dalamnya Tuhan? Itu adalah keputusan kita. Dan saya percaya juga keputusan itu Anda akan berkata, iya, saya pasti mau. Sebab apa? Orang yang mengajak saya itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Nah, sebuah kalimat yang baik untuk kita dengar bersama-sama. Tuhan mencari penuai, bukan hanya penonton, untuk tuaian yang melimpah di ladangnya. Sekali lagi, Tuhan mencari penuai, bukan hanya penonton, untuk tuaian yang melimpah di ladangnya. Bagian yang A, kenapa Tuhan perlu penuai? Kenapa Tuhan perlu penuai? Bukankah Dia pemilik alam semesta ini? Bukankah Dia bisa melakukan apa saja? Dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Tuaian banyak dalam konteks keagamaan atau dalam firman Tuhan. Bicara tentang bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang militan untuk bisa dipakai menuai jiwa-jiwa yang siap menerima Injil. Yesus menggunakan tuaian untuk menggambarkan banyaknya orang yang siap membutuhkan mendengarkan pesan Injil untuk menerima kerajaan Allah. Siapa itu? Kita semua diajak. Kenapa? Ada banyak orang siap, telinga yang siap mendengar, membutuhkan pesan Injil. Siapa yang bisa melakukan? Tuhan, tetapi Tuhan mau mengajak kita bersama-sama. Karena apa? Yesus melihat ada banyak orang yang siap membutuhkan untuk mendengar kabar baik tentang kerajaan itu. Dan kita harus siap menerima. Sebab apa? Ini kepercayaan yang luar biasa. Lalu yang kedua dikatakan pekerja sedikit atau kekurangan pekerja. Pekerja di sini merujuk pada mereka yang diutus untuk menyebarkan Injil dan melayani kebutuhan rohani dan fisik orang-orang. Yesus mengamati bahwa jumlah orang yang bersedia dan mampu melakukan pekerjaan ini sangat sedikit dibandingkan dengan besar tuaian. Bayangkan, tuaian itu begitu banyak, begitu berlimpah. Perlu ada orang-orang yang mau bersedia untuk menjadi penuai. Sehingga apa? Tuhan membutuhkan setiap kita untuk dipakai, untuk dilibatkan dalam proyek yang luar biasa. Meskipun Allah memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan segalanya sendiri, tetapi Dia memilih untuk melibatkan manusia, saudara dan saya, dalam rencana di dalam kerajaannya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan mencerminkan kemurahannya yang tidak hanya memberi berkat, tetapi juga memberi kesempatan untuk turut serta
dalam kerjanya. Intinya bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada semua manusia untuk menuai jiwa-jiwa. Tidak hanya seorang pendeta, hamba Tuhan yang melayani, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kesempatan yang sama supaya kita mempersiapkan umatnya memasuki kerajaan Tuhan. Itulah sebabnya jika kita diajak kerjasama dan diberikan kesempatan yang luas dan banyak untuk menemui yang siap, tentunya kita harus lebih bersemangat dong, yang berapi-api menerima kesempatan itu sebaik mungkin. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan perlu penuai, dalam konteks firman Tuhan, Tuhan mau orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya mengumpulkan orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena itulah tujuannya. Jadi tujuan secara besarnya ya, kita ingin Tuhan ingin kita melaksanakan amanat agung, memperluas kerajaan Tuhan, menghadapi kebutuhan yang besar, menggenapi nubuatan Tuhan, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada semua orang. Tujuan selanjutnya adalah membangun dan menguatkan tubuh Kristus dan melibatkan umatnya dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu secara keseluruhan Tuhan membutuhkan penuai, karena kita semua orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai kunci dalam menggenapi rencana Tuhan di dalam dunia ini. Kita adalah tangan dan kaki Tuhan di bumi. Kita harus bekerja untuk menyebarkan kabar baik dan membawa orang kepada Tuhan. Tuhan mencari penuai, bukan hanya penonton untuk tuaian. Bagian yang B, kalau yang pertama tadi, kenapa Tuhan perlu penuai? Yang kedua, apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kita sebagai penuai? Tuhan memang menghendaki agar kita melayani dengan semangat yang tulus dan penuh dedikasi. Dalam Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dalam Roma 12 ayat 11 Paulus juga menuliskan, janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di ayat yang lain Paulus juga menuliskan seperti ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Filipi 4 ayat 13 juga mengingatkan kita semua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi semangat kepadaku. Oleh sebab itu, kita harus semangat menerima tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita harus menjalankannya dengan semangat yang berapi-api, supaya kita bisa menjadi jembatan bagi orang banyak. Kenapa sih harus dibutuhkan semangat dalam menuai? Karena semangat adalah kondisi mental kita, kejiwaan kita, yang mencerminkan motivasi, antusias, dan tekad yang kuat terhadap suatu tujuan, tugas, dan aktivitas tertentu. Ketika seseorang memiliki semangat yang tinggi, mereka lebih cenderung memiliki daya dorong yang kuat untuk menghadapi tantangan, mengejar impian, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Semangat yang sehat itu merupakan kunci untuk kita mencapai sebuah tujuan yang mulia. Dan semangat itu jugalah tidak ada lagi ruang untuk kita menjadi malas, pesimis dalam menjalankan sebuah tugas yang mulia yang dari Tuhan. Dan semangat itu juga membuat
tidak ada ruang lagi di hati kita, di pikiran kita. Bagi iblis tidak ada ruang lagi untuk menggagalkan, mengganggu, menghasut, untuk kita tidak terlibat dalam mengabarkan kabar Injil. Ingat ya, iblis ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, dia tidak akan pernah diam. Dia akan terus mengganggu, menghasut supaya kita patah semangat. Dan saya memperhatikan ibarat hati kita seperti ini. Ya, apa yang dilakukan oleh iblis kepada setiap kita? Apa yang dilakukan? Dia akan pelan-pelan mencabik-cabik sedikit, mengganggu hati kita, merobek-robek hati kita. Dan itu akan dilakukan terus. Sebab apa? Kita menyampaikan kebenaran yang baik, mengajak orang mengenal Kristus. Iblis tidak suka. Dia akan terus merobek dan mengganggu, dan hati kita bisa menjadi hancur. Sehingga apa? Hatimu yang hancur, yang diganggu oleh iblis, kita pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang ada hanya kekecewaan. Oleh sebab itu, supaya iblis tidak berkuasa atas dalam hidupmu, dalam hatimu tidak diganggu, kita harus semangat optimis. Aku pasti bisa melakukan, sebab Tuhan yang memberikan tugas kepadaku sebagai seorang penuai. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki semangat. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki semangat. Jika demikian halnya, bagaimana kita supaya tetap on fire untuk Yesus? Yang pertama adalah kita perlu menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertengkaran, salah paham bisa terjadi karena apa? Hubungan tidak baik. Ada yang rusak, ada yang beres. Hubungan yang rusak dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Kita mudah kehilangan kepercayaan, komunikasi yang buruk, tidak efektif. Dampaknya bisa terjadi pada kesehatan fisik, pengaruh negatif pada kualitas hidup, bahkan bisa terjadi penurunan produktivitas. Dan tantangan dalam mengambil keputusan, kita merasa sulit. Sebab itu, menjaga api semangat kita bekerja melayani Tuhan adalah menjaga hubungan pribadi yang kokoh melalui doa, baca firman, meditasi rohani, membantu kita untuk tetap semangat dan mempertahankan fokus kita kepada Tuhan. Semua orang tahu akan hal ini, tapi tidak semua orang melakukan secara konsisten. Anda bagian yang mana? Anda melakukan itu sebagai rutinitas kah? Atau sebagai kebutuhan hidup? Nah, untuk menjadi penuai perlu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, doa, bersekutu. Supaya apa? Supaya tidak ada ruang sedikit pun untuk iblis masuk mengganggu kita. Yang kedua adalah tergabunglah dalam komunitas yang mendukung. Zaman sekarang ada banyak komunitas. Dan biasanya akan ada grup-grup WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Dan akan selalu ada tujuan pribadi, kepentingan bisnis. Sehingga orang mau tergabung dalam sebuah grup. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika kita rugi. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ada yang tidak tahu. Tetapi meskipun komunitas semacam ini ada, penting untuk dicatat bahwa tidak semua komunitas atau kelompok itu berfungsi semata-mata untuk kepentingan pribadi. Bahkan komunitas yang bertujuan untuk mempromosikan kebersamaan, kerjasama, dan pertumbuhan yang bermanfaat bagi semua anggotanya. Nah, yaitu komunitas yang bagaimana yang harus kita ikuti, yaitu komunitas yang percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, sudahkah Anda tergabung dalam sebuah komunitas sel? Kalau belum, ayo segera. Asik loh teman-teman. Sekali lagi, meskipun Tuhan memberikan kesempatan, kekuasaan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya, kita harus menjadi tetap semangat dong dalam melakukan turut serta dalam proyeknya Tuhan. Dengan seperti itu, kita juga harus tergabung dalam komunitas yang sehat.
Yang ketiga, selain kita tergabung dalam komunitas yang sehat, kita mau mengambil bagian pelayanan di gereja. Hidup ini tidak hanya selalu berdoa, datang ke gereja, ikut komsel, dan lain sebagainya. Tetapi Anda harus memutuskan tergabung mengambil salah satu pelayanan yang bisa kita lakukan apapun itu. Anda bisa tanya kepada pendeta, hamba Tuhan, atau bapak rohani, atau ketua komsel, tanya apa yang harus saya bisa lakukan dalam pelayanan. Bergabung dalam pelayanan gereja, ya tidak hanya seperti kelompok doa, bisa juga pelayanan anak-anak, pujian, penyembahan, ada banyak yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya ada banyak cara yang kita bisa kerjakan supaya semangat itu tidak pernah kendor dalam melayani yang memberi dampak untuk membangun kehidupan. Tetapi kita harus memilih bagian yang mana yang menurut kita bisa menjadi berkat dan kita bisa melakukan itu dengan baik. Contohnya penginjilan pribadi, pelayanan di gereja, atau kelompok-kelompok yang lain, atau zaman sekarang menggunakan media sosial, itu juga jalan atau sebuah media untuk kita lakukan. Mungkin Anda pintar bermain sosial, janganlah sesekali memposting ya postingan yang tidak membangun. Sebisa mungkin postingan kita itu menjadi berkat, atau menggunakan teknologi komunikasi yang lain. Itu juga bisa menjadi sebuah ladang pelayanan kita, pelayanan sosial, dan bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang lain tentang kampanye penginjilan. Ada banyak hal yang kita bisa buat, tetapi mari kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tentu semuanya kita tidak bisa melakukan seorang diri dalam berbagai macam cara. Kita harus melakukan mana yang menurut Anda itu Anda bisa kuasai, menjadi nyaman, dan menjadi berkat bagi orang banyak. Strategi itu penting untuk kita bisa lakukan di mana kita ditempatkan. Dalam perjalanan hidup akan selalu ada hambatan. Tetapi hambatan, tantangan bukan menjadi halangan bagi kita. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melakukan berbagai macam cara atau media ya apapun, kita harus melakukan dengan semangat. Dan lakukanlah itu untuk Tuhan. Penting kita mengambil bagian yang terbaik dalam setiap sisi kehidupan kita. Dan yang paling terakhir yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah semangat melayani Yesus akan memampukan kita bisa menjadi berkat sepenuh hati dan menjadi jembatan bagi orang banyak. Ada seorang anak muda dari keluarga yang sangat sederhana, dan anak ini tinggal di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana pula, memerlukan perhatian serius baik secara ekonomi, moral, tapi luar biasanya anak ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yang awalnya dia sempat sebuah pergaulan yang tidak sehat dan hampir terjerumus. Padahal ia adalah harapan keluarganya untuk bisa mensupport dalam banyak hal. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia bisa lepas semuanya itu, dia bisa berubah dan kembali untuk setia dalam beribadah, melayani. Dengan seperti itu juga dia mendapat sebuah kemurahan. Dia bisa melanjutkan pendidikannya selama setahun, disupport full, dan ada banyak orang yang mensupport dia, sehingga kehidupannya mulai pelan-pelan lebih baik dan lebih baik. Kita memang tidak bisa mengubah orang, tapi kita bisa menyampaikan kabar baik, sebab biarkan Tuhan yang mengubah mereka. Tugas kita adalah menyampaikan, membimbing. Sebab apa? Ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, ada banyak telinga yang siap mendengarkan bimbingan, ada banyak telinga yang siap mendengarkan berita firman Tuhan. Orang yang tadinya menjauh dari Tuhan, tetapi ketika kita bersedia menjadi penuai, orang-orang ini dipindahkan dari neraka untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita dapat merebut kembali jiwa-jiwa dari kuasa kegelapan dan membawa mereka ke dalam terang kasih Kristus. Tetaplah bersemangat dan tidak kenal lelah dalam melayani Tuhan, karena setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengar pesan yang baik, bahwa kami semua adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi penuai-penuai. Pakailah hidup kami, pakailah hidup setiap kami, supaya hidup kami boleh berdampak menjadi berkat. Kami tahu akan ada banyak halangan, rintangan, gangguan. Sebab kami tahu juga iblis tidak suka melakukan hal yang benar. Tapi kami punya Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Biarlah hati kami, seluruh kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kehidupan kami boleh membangun jiwa-jiwa, membawa mereka ke dalam kerajaan Tuhan, menjadi percaya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.